Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 29 September tahun 2024 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 124 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, Mazmur ini disebut sebagai nyanyian ziarah. Adapun nyanyian ziarah sering menggambarkan situasi peziarahan bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem untuk mengadakan peribadahan di sana. Nyanyian ziarah ini bermuatan tentang kesaksian umat Israel yang merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, di mana Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati umatnya. Tuhan telah membebaskan umatnya dari pembuangan Babel dan menghantarkan mereka untuk tiba di Yerusalem. Apa yang dirasakan oleh bangsa Israel, juga apa yang dialami oleh Daud, tidak terlepas dari segala perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib. Hal inilah yang menggugah pemazmur dalam menyampaikan kesaksiannya yang pertama dalam mazmur ini, yaitu, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Artinya, pernyataan ini hendak menegaskan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menyertai mereka. Jika seandainya bukan Tuhan yang menyertai umatnya, maka mustahil mereka beroleh kebebasan. Di sini pemazmur mengajak seluruh bangsa Israel agar berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kita. Di sini kita merasakan bagaimana pemazmur itu sungguh-sungguh menghayati penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sungguh-sungguh merasakan keberpihakan Allah dalam kehidupannya. Demikian halnya juga kita dalam kehidupan sekarang ini. Kita harus sungguh-sungguh meyakini keberpihakan Allah dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Saudara terkasih, hal pertama yang kita lihat dari kesaksian pemazmur ini adalah bahwa Tuhan itu begitu baik. Dia tidak pernah membiarkan umat pilihannya mengalami kekecewaan. Sekalipun penderitaan datang silih berganti menerpa kehidupan umat manusia, namun Tuhan tidak pernah menutup mata dan telinganya atas setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Tuhan selalu melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan selalu mendengar seruan kita. Sebagaimana pemazmur dalam nas ini berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak. Hal ini juga yang seharusnya menjadi pengakuan bagi kita, bahwa jikalau bukan Tuhan yang menolong kita, jikalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, maka niscaya kita tidak akan beroleh keselamatan pada saat ini. Lewat perikop ini sangat jelas digambarkan bagaimana kengerian yang terjadi itu sungguh begitu mencekam. Ancaman yang luar biasa datang dari gerombolan para penjahat yang benci kepada umat Tuhan.
mereka datang dengan amarah yang menyala-nyala untuk melenyapkan umat Tuhan. Tentunya secara logika, mustahil bagi para umat Tuhan untuk menghindar dari ancaman para musuh itu. Namun apa yang terjadi tidak seburuk yang mereka duga. Ibarat burung yang lepas dari jerat, demikianlah keselamatan yang mereka rasakan. Semua itu dapat terjadi oleh karena Tuhan ada bersama mereka. Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan meluputkan mereka dari ancaman para musuhnya. Dengan kata lain, tidak ada ancaman bagi umat Tuhan karena Tuhan menolong mereka. Pengalaman yang luar biasa inilah yang membuat pemazmur memuji dan mengagungkan Tuhan. Tuhan berpihak atas kehidupan orang yang percaya kepadanya. Maka dengan penuh rasa syukur, pemazmur berkata, "Terpujilah nama Tuhan." Ini merupakan kesaksian yang kedua, memuji nama Tuhan atas segala kemurahannya. Hendaknya kita juga mau melakukan hal yang sama, menyadari pertolongan Tuhan yang luar biasa, menyadari keberpihakan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup ini. Maka dengan demikian, dari hati yang terdalam, dengan kesadaran yang sungguh, mari kita berkata, "Terpujilah nama Tuhan." Mari kita dengan sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, hal yang ketiga yang disaksikan pemazmur di sini adalah bahwa sumber pertolongan adalah di dalam nama Tuhan. Sangat jelas dikatakan pemazmur dalam ayat yang ke-8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan ini kita membutuhkan sahabat dalam menghadapi berbagai tantangan. Paling tidak untuk mendengarkan keluh kesah yang kita rasakan. Dengan demikian, kita akan merasa lega ketika apa yang ada dalam benak pikiran kita dapat didengarkan oleh orang lain. Namun sesungguhnya di tengah dunia ini tidak ada sahabat yang sejati. Justru begitu sering seseorang itu menjadi dekat dengan kita di saat kita memiliki sesuatu, di saat dia membutuhkan sesuatu dari kita. Namun di saat kita tidak punya apa-apa, atau di saat kita dilanda oleh beragam permasalahan, banyak orang yang menjauh dari kita. Di sini kita perlu merenungkan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sahabat yang sejati, yang sungguh mengerti, yang sungguh memahami apa yang ada dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah sumber pertolongan yang sejati bagi kita. Sebagaimana dikatakan Mazmur di sini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan kesaksian pemazmur ini, baiklah iman kita semakin bertumbuh dan teguh untuk percaya kepada Tuhan, sumber pertolongan yang sejati. Kita harus yakin dan percaya bahwa jika Tuhan yang telah menciptakan kita, maka Dia jugalah yang memelihara kehidupan kita, yang menjaga kita dari segala macam ancaman yang ada. Namun tentu saja kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Dia senantiasa berpihak kepada kita, menyertai kita, memberikan pertolongan kepada kita. Jemaat yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini, satu hal yang kita butuhkan adalah datangnya pertolongan. Namun kadangkala oleh karena penatnya jiwa, kita bertanya, dari manakah datangnya pertolongan bagiku? Namun di sini kita disadarkan bahwa Tuhan mampu memberikan pertolongan yang sempurna bagi kita, melebihi dari yang kita pikirkan. Itulah yang harus kita sadari. Sejajar dengan itu ada sebuah ilustrasi demikian. Dikisahkan dalam suatu peristiwa pertempuran, ada seorang tentara yang terpisah dari kelompoknya. Dengan rasa takut, tentara tersebut bersembunyi dari serangan musuhnya. Lalu ia mencari tempat untuk
menyelamatkan dirinya. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah gua dan bersembunyi di sana. Dari celah-celah gua tersebut, ia melihat bagaimana pasukan musuh telah berhasil mengalahkan kelompoknya. Lalu pasukan musuh pun menyisiri seluruh tempat untuk mencari musuh mereka, yang mungkin anggapan mereka bersembunyi di sekitar daerah itu. Tentara yang ada dalam gua itu pun semakin ketakutan kalau dia akan ditemukan, lalu ditangkap dan dibunuh. Di tengah kegelisahannya itu, dia tidak tahu lagi mau berbuat apa selain berdoa. Di dalam doanya dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku, selamatkanlah aku. Aku berjanji akan benar-benar menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh jika Engkau memberikan pertolongan bagiku." Lalu setelah dia selesai berdoa, rasa khawatir itu masih belum lenyap. Ia masih takut karena mendengarkan suara langkah dari para musuh yang sudah mulai dekat. Sambil berbaring dan pasrah dengan apa yang akan terjadi, ia melihat seekor laba-laba yang besar yang sedang membangun sarangnya tepat di depan pintu gua tersebut. Melihat itu, pria itu protes dan berkata, "Tuhan, aku telah berdoa supaya Engkau memberikan pertolongan kepadaku. Seharusnya Engkau memberikan pertolongan bagiku dengan mengirimkan batu yang besar untuk menutup gua ini. Tapi apa yang Kau berikan saat ini hanyalah seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya. Ya sudahlah, aku tahu aku ini adalah orang berdosa. Mungkin inilah jalannya aku akan ditangkap." Pria itu pun pasrah dengan keadaan. Dari celah-celah gua itu, pria itu melihat musuh sudah semakin dekat dan mulai memeriksa setiap gua yang ada di sekitar itu. Dan saat tentara musuh itu tiba di depan pintu gua di mana tentara itu bersembunyi, seorang di antara mereka berkata demikian, "Tidak usah kita masuk ke dalam gua yang satu ini. Pasti tidak ada orang di dalam. Karena lihatlah, sarang laba-laba ini masih utuh menutupi pintu gua ini. Seandainya ada yang masuk, jaring laba-laba ini pasti sudah rusak." Lalu mendengar itu, mereka pun meninggalkan gua tersebut. Namun tentara yang ada dalam gua itu merasa sangat heran lewat apa yang terjadi itu. Karena akhirnya dia lolos dari ancaman maut hanya karena musuhnya melihat jaring laba-laba yang rapuh itu. Lalu ia menyadari bahwa sungguhnya itulah jawaban yang Tuhan berikan baginya. Ia tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mendengarkan doanya. Tuhan telah memberikan pertolongan baginya lebih dari yang ia pikirkan. Bukan batu yang Tuhan berikan, namun sarang laba-laba cukup memberikan pertolongan bagi pria tersebut. Saudara yang terkasih, dari kisah itu kita dapat menyimak bahwa Tuhan dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan jiwa kita dari berbagai ancaman, termasuk dengan hal yang kita anggap kadang kurang masuk akal. Namun di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu sungguh mengasihi kita, dan Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik bagi kita. Semua itu Tuhan nyatakan demi kebaikan kita, demi kebahagiaan kita. Pertolongan Tuhan sungguh nyata atas kehidupan setiap orang yang sungguh berseru kepadanya. Tuhan selalu menetapkan langkah kehidupan orang yang percaya kepadanya. Tuhan selalu menyertai dan berkati setiap umat yang berseru kepadanya. Dikala hati kita gundah gulana, di situ juga Tuhan selalu berkarya lewat pertolongannya yang ajaib. Sekalipun ada ancaman musuh, maut dan bahaya di sekeliling kita, namun sadar dan lihatlah, Tuhan selalu menolong kita melewati setiap masa-masa sulit itu. Bahkan lebih daripada itu semua, Tuhan telah menolong kita lepas dari setiap jerat maut dan kuasa dosa lewat karya penebusan Kristus di kayu salib.
Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari agar selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan ini. Jalanilah hidup ini dalam iman dan pengharapan yang teguh. Jangan ragu dan jangan khawatir. Lihat dan rasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan selalu berpihak kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu pujilah namanya, bersyukurlah kepadanya. Sadarilah dan rasakanlah, akuilah bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara yang terkasih, mari renungkan dan hayati serta akui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami memuji nama-Mu yang kudus itu. Sungguh Engkau ya Tuhan adalah sumber pertolongan kami. Tidak ada yang lain yang sanggup menolong kami selain oleh karena rahmat, kasih, dan kuasa-Mu saja. Tuntun kami untuk selalu berharap dan percaya kepada-Mu saja, dan sungguh-sungguh menyembah Engkau, ya Tuhan Allah, sumber pertolongan kami. Amin.